Halo, ini Mr. Ben Ben. Jadi kita akan belajar tentang limit di tak hingga gitu ya. Kali ini video ketiga, yaitu limit di tak hingga fungsi trigonometri. Oke, jadi ini sudah bahan yang terakhir begitu ya. Jadi apa sih yang kita pelajari di limit di tak hingga fungsi trigono? Jadi yang kita pelajari di limit di tak hingga fungsi trigono itu adalah limit x menuju tak hingga tapi melibatkan fungsi trigonometri. Oke, jadi langkah pertama kita harus mengerti terlebih dahulu limit tak hingga yang bentuk dasar gitu ya. Oke, jadi kita harus mencari tahu sebenarnya limit x menuju tidak hingga gitu ya untuk sin x itu ini sama dengan apa gitu ya. Ini sama dengan apa gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa tahu ini sebenarnya hasilnya berapa. Itu mungkin kita harus melihat grafiknya ya. Jadi bagaimana? Oke. Jadi saya akan menggunakan GeoGebra untuk menunjukkan grafiknya ya. Oke, di sini bagian input saya akan ketik y sama dengan sin x gitu ya. Oke. Nah, untuk y sama sin x ini grafiknya seperti begini. Kalau kita lihat bahwa semakin ke kanan dia itu tidak ada perubahan gitu ya. Jadi selalu dia berkisar dari 1 sampai negatif 1 gitu ya. 1 negatif 1 gini ya, berosilasi begitu ya. Oke, bahkan kita sudah geser ke sana gitu, dia tetap seperti ini terus menerus ya, geser ke kanan terus ya. Oke, berarti dikatakan bahwa saat dia menuju tak hingga maka tidak ada nilai yang pasti gitu ya, bisa 1 bisa negatif 1 dan diantaranya juga bisa gitu ya. Nah, berosilasi begitu. Nah, karena berosilasi demikian maka dikatakan bahwa grafik nilai limitnya itu adalah tidak ada gitu ya. Nah, oke, mungkin ini akan saya kopas grafiknya ke catatan saja. Nah, ini ya. Oke, jadi berdasarkan grafik maka kita dapat kesimpulkan bahwa dia berosilasi, maka nilai dari limit x menuju tak hingga sin x-nya itu adalah tak ada ya. Nah, oke. Bagaimana dengan kosinus gitu ya? Jadi limit x menuju tak hingga untuk kosinus gitu ya, cos x itu. Nah, ini bagaimana? Oke, kita akan lihat grafiknya. Nah, saya akan tunjukkan menggunakan GeoGebra lagi. Jadi saya akan ketik y sama dengan cos x gitu ya. Oke, grafik y sama cos ini ternyata juga mirip dengan grafik sinus. Jadi dia juga berosilasi dari 1 dan negatif 1 gitu ya, di antara itu terus. Jadi kita geser ke kanan dia juga tidak ada perubahan gitu ya, selalu dari 1 negatif 1 gitu ya, di antaranya gitu ya. Oke, maka dikatakan bahwa nilai limitnya juga tidak ada nih. Nah, jadi saya akan kopas grafik ini ke catatan. Nah, maka berdasarkan grafiknya, maka kita bisa tahu bahwa nilai limitnya adalah tak ada gitu ya. Oke, jadi tak ada gitu. Nah, tak ada. Oke, sekarang kita akan lihat bentuk yang berikutnya. Nah, oke, ini ya bentuk berikutnya. Jadi bagaimana dengan limit x menuju tak hingga untuk sin x per x itu ya. Jadi sin x itu kan kalau kita masukkan tak hingga kan jadinya dia tak ada nilai ya, tak ada nilai pasti karena ada osilasi. Tapi dia bagi x begitu ya, bagi x dan x-nya menuju tak hingga. Nah, ini bagaimana nih? Oke, maka kita bisa mencarinya dengan cara begini nih. Kita tahu bahwa nilai sinus x itu berosilasi dari negatif 1 sampai 1 ya. Berarti dia terletak dari antara negatif 1 sampai 1 dong nilainya ya. Oke, apa yang terjadi kalau semua ini kita bagi dengan x? Oke, kalau kita bagi dengan x. Oke, bagi dengan x. Lalu kemudian kita tambahkan limit. Oke, jadi limit x menuju tak hingga gitu ya. Negatif 1 per x gitu ya. Nah, ini tentu akan jadi lebih kecil sama dengan apa ini? Limit x menuju tak hingga. Oke, untuk sin x. Oke, per x. Oke. Ini tentu akan lebih kecil atau sama dengan
1 per apa limit ya. Kelupaan limitnya. Oke, jadi limit X menuju tak hingga. Oke, apa ini? 1 per X gitu ya. Oke, 1 per X. Nah, kita tahu bahwa kalau ada per X menuju tak hingga dari video kemarin ya, maka ini akan sama dengan 0 gitu ya. Nah, sedangkan ini tetap apa? Tetap limit ya. X menuju tak hingga, oke. Sin X per X. Lalu kita tahu juga bahwa kalau 1 per X menuju tak hingga, maka nilainya 0 gitu ya. Nah, sekarang bilangan apa sih yang diapit oleh 0 dan 0? Ya, tentu saja bilangan 0 itu sendiri ya. Oke, maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa limit X menuju tak hingga untuk sin X per X itu hasilnya adalah 0. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan limit X menuju tak hingga untuk kosinus X per X? Oke, dengan alasannya sama bahwa kosinus X per X. Oke. Nah, saya taruh di sini saja. Oke, ini tentu maaf, kosinus X saja cukup ya. Oke, ini tentu nilainya adalah di antara negatif 1 dan 1 juga ya, sama ya. Nah, kalau semua kita bagi X, lalu kita kasih limit X menuju tak hingga, gitu ya. Oke. Nah, maka kita tahu bahwa ini akan hasilnya 0. Jadi nilai limitnya diapit oleh 0 dan 0 lagi gitu ya. Nah, diapit oleh 0 dan 0, maka kita dapat kesimpulan bahwa limit X mendekati tak hingga untuk kosinus X per X itu hasilnya adalah 0. Nah, gitu ya. Oke, jadi ini adalah temuan kita. Jadi mungkin perlu dikotakin. Nah, gitu ya. Ini adalah temuan kita. Mungkin bisa dicatat ke catatan gitu ya. Nah, oke. Lalu bagaimana cara kita bisa mengerjakan soal-soal untuk limit di tak hingga khusus untuk fungsi trigono? Maka kita akan lihat contoh-contoh soalnya ya. Nah, oke, untuk soal ini bagaimana cara kita kerjanya? Oke, jadi kita bisa memisalkan P itu adalah 3X dikurangin Pi. Maka untuk X mendekati tak hingga, maka P mendekati 3 kali tak hingga kurang 3 kali tak hingga dikurangin sama Pi ya. 3 kali tak hingga, kalau dikurangin Pi ya tetap tak hingga. Maka ini akan diperoleh P menuju tak hingga begitu ya. Maka soal kita bisa ubah menjadi limit P menuju tak hingga sin P. Oke, berdasarkan yang teori di atas, maka kita bisa simpulkan bahwa ini tak ada limit. Karena sinusnya berosilasi dari satu min satu gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Oke, nah sekarang soal nomor 2 ini bagaimana? Oke ya, jadi kita bisa memisalkan bahwa misalkan bahwa P itu adalah 3X itu ya. Maka jika X mendekati tidak hingga, maka P akan mendekati tak hingga juga dong, karena 3 dikali tak hingga ya. Oke. Nah, berarti soal akan berubah menjadi limit P menuju tak hingga 6 kali sin P itu ya, bar. Nah, sekarang kalau P itu 3X, maka X itu sepertiga P ya. Jadi ini harus sepertiga P. Oke, maka kita bisa sederhanakan ini menjadi limit P mendekati tak hingga 18 kali sin P per P. Tapi kita ingat bahwa limit dari ini
menurut di atas itu adalah 0 ya. Maka jawabannya adalah 18 kali 0. Hasilnya 0. Oke, jadi jawabannya adalah 0. Kita lanjut ya. Oke, jadi ini bagaimana? Oke, jadi ini bisa kita pecah menjadi pakai warna merah saja. Oke ya. Ini bisa kita pecah menjadi limit X menuju tak hingga 8 dikali sin 2X dibagi X ditambah dengan 2 per X. Oke, kita tahu betul bahwa ini kalau X mendekati tak hingga, maka ini hasilnya 0 ya. Oke. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, sebenarnya 2X sini juga bisa ganti jadi 2 gitu ya. Kita kalikan 2, lalu atasnya juga kalikan 2 begitu ya. Nah, maka ini berarti jadi kayak sin P per P gitu ya. Nah, sin P per P kan hasilnya 0 ya. Hasilnya 0 gitu ya. Maka berarti jawabannya adalah 16 kali 0 ditambah 0. Jawabannya 0 gitu ya. Oke. Next. Nah, ini bagaimana ini? Oke, kita pisah lagi. Oke. Jadi apa nih? Jadi limit X menuju tak hingga. Oke. X dibagi 2X dikurangin dengan kosinus 3X per 2X. Lalu kemudian dikurangin sama 4 per 2X. Oke. Nah, ini yang pertama ini kan bisa kita coret X-nya ya. Sehingga ini hasilnya adalah setengah. Oke. Lalu ini sebenarnya kita bisa atas kali bawah kali 3 per 2, atas kali 3 per 2. Sehingga ini kalau coret maka jadi 3X. Jadi cos 3X per 3 ini kan 0 ya. Ini jadi 0. Lalu ini itu kalau ada per X berarti 0 ya. Oke. Berarti jawabannya adalah setengah dikurangi 0 kurang 0. Hasilnya setengah. Oke, jadi kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, sekarang nomor 5. Jadi bagaimana nih kerjanya? Oke, kita dapat ide bahwa ini semua kita kalikan dengan 1 per X pangkat 2. Oke, berarti ini juga dibagi dengan 1 per X pangkat 2 gitu ya. Oke, maka ini hasilnya jadi apa? Oke, maka soalnya akan berubah menjadi 3x kuadrat dikali 1 per x kuadrat jadi 3 gitu ya. Nah, sekarang ini akan menjadi sin x dibagi x pangkat 2. Sedangkan ini akan menjadi 1 dikurang 2 per x ditambah 5 per x pangkat 2 gitu ya. Nah, sekarang masalahnya adalah limit dari sin x per x pangkat 2 ini apaan gitu ya. Ya, kita ingat bahwa kita bisa mencarinya begini kan. Sin x ini kan nilainya berkisar dari negatif 1 sampai 1 ya. Nah, 1 dan 1. Oke, ini kalau kita semua bagi x kuadrat terus kasih limit. Oke ya. Oke, maka kita tahu ini hasilnya adalah 0. Nah, ini juga hasilnya 0 ya. Oke, diapit oleh 0 berarti ini hasilnya 0 lah ya. Oke, maka berarti limit sinus ini hasilnya 0 nih. Nah, lalu ini juga 0, ini juga 0 ya. Maka jawabannya adalah 3 ditambah 0 dibagi 1 dikurangi 0 kurang 0. Oke, hasilnya adalah 3 per 1, 3 gitu ya. Nah, oke. Lanjut ya, soal berikutnya. Nah, ini sih saya pikir sudah bisa gitu ya. Jadi kita coba bagi dengan X begitu ya. Oke, maka akan diperoleh apa ini? Oke, maka akan diperoleh limit X mendekati tak hingga. Tulis terlebih dahulu dong ya. Oke, jadi kali 1 per X per 1 per X. Maka ini akan menjadi limit menuju tak hingga 2 sin X dibagi dengan 1 gini ya. Oke, nah sekarang ini bagaimana ini ya kan?
Oke, jadi kita tahu bahwa 4/X ini kan berarti hasilnya 0 ya. Oke, maka ini jadi 2/1. Oke, jadi 2 gitu ya. Tapi sin X ini bagaimana? Oke, jadi ini akan menjadi 2/1 kurang 0 dikalikan dengan limit dari X menuju tak hingga sin X gitu ya. Nah, maka ini sama saja dengan 2 kali limit X menuju tak hingga sin X. Padahal kita tahu bahwa limit X menuju tak hingga sin X ini apa? Tak ada nilai atau tak ada nilai limit ya. Tak ada limit. Oke, maka ini berarti hasilnya ya tentu saja 2 dikali tak ada limit ya tentu tak ada limit dong. Oke, jadi tidak ada limit. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, nomor ini gimana kerjanya? Jadi kita teringat bahwa ini coba kita kali 1/X gitu ya. Oke. Maka ini akan menjadi apa? Limit X menuju tak hingga 4/X dibagi dengan 1 dikurangin 2 kali sin X per X itu ya. Nah, kita tahu bahwa 4/X ini kalau X menuju tak hingga kan hasilnya 0 ya. Oke. Ini sin X per X juga hasilnya adalah 0 ya. Oke. Maka ini berarti jawabannya jadi 0 dibagi 1 kurang 2 kali 0 alias 0 dibagi 1. Hasilnya 0 gitu ya. Oke, hasilnya 0. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal ini kita pakai pemisalan saja. Oke. Jadi kita misalkan X itu P gitu ya. Jadi P itu adalah X gitu. Maka sangat jelas bahwa kalau X-nya menuju tak hingga, maka P itu akan menuju tak hingga, yaitu 0 gitu ya. Oke, maka berarti ini soal bisa kita ubah menjadi limit P menuju 0. Nah, sekarang kalau P adalah X, berarti X adalah P gitu ya. Maka ini X jadi P, sedangkan ini akan menjadi sinus 2P. Oke, ini kan bentuk dasar ya, limit trigonometri ya. Oke. Nah, kalau lupa silakan lihat video yang sebelum-sebelumnya ya tentang limit trigonometri. Oke, ini bentuk dasar berarti 2/1 ya. 2/1. Hasilnya 2 gitu ya. Oke, kalian jadinya masih harus belajar kembali tentang limit trigono ya. Untuk karena masih dipakai gitu ya. Oke. Nomor berikutnya. Nah, ini kalau kita perhatikan soal ini ada tan 2/X. Nah, jadi di sudutnya itu ada per X. Maka kita enak memisalkan gitu ya. Oke, apa yang kita misalkan? Misalkan P itu adalah X gitu. Oke, maka berarti X-nya itu P gitu ya. Maka jika P X mendekati tak hingga, berarti P menuju 0 gitu kan. Maka ini jadi limit P menuju 0, lalu ini 4X. Kalau X-nya P berarti jadi 4/P gitu ya. 4/P dibagi tan 2P gitu ya. Oke, jadi kita kali apa nih? Kita kali P dengan P gitu ya. Maka kita peroleh P menuju 0, 4 dibagi P kali tan 2P gitu ya. Oke. Oh, ini maaf ya, kayaknya sepertinya ada salah tulis soalnya. Ini X-nya itu harusnya ada di bawahnya ya. Oke, jadi kita ganti sebentar. Ini X-nya ada di bawahnya. Oke, berarti ini bagaimana nih? Ini jadi 4 saja. Oke, mungkin kita hapus sebentar. Oke, jadi bagaimana? Jadi ini X ini adalah P, berarti ini jadi P. Terus ini jadi tan 2P gitu ya. Nah, ini baru enak ya. Maka ini akan menjadi limit P menuju 0, 4 dibagi tan 2P per P. Nah, tan 2P per P ini kan bentuk dasar ya, karena P mendekati 0 ya. Jadi 2/1. Maka jawabannya 4 dibagi 2/1 alias
4 dibagi 2. 2 gitu jawabannya ya. Oke, lanjut. Oke, sekali lagi kalau kita lihat soal ada sudutnya itu per X itu, maka kita langsung pakai teknik misalkan gitu ya. Oke, teknik misalkan P-nya itu adalah 1/X gitu ya. Maka berarti X itu 1/P gitu ya. Lalu kemudian jika X mendekati tak hingga, maka P-nya mendekati 0. Oke, berarti jadi apa? Limit P mendekati 0 gitu ya. X kuadrat, X-nya kan 1/P. X kuadrat berarti 1/P pangkat 2 dong. Oke, ini jadi 1 kurang cos 2P ya. Oke, kalau saya tulis yang bagus maka jadi apa nih? Limit P mendekati 0, 1 dikurangin cos 2P dibagi P pangkat 2. Ini kan sudah pernah ya di video kita sebelumnya. Banyak cara, salah satu caranya adalah kita kalikan sekawannya si cos. Oke, maka setelah kita kalikan sekawan maka jadi sin kali sin ya. Jadi sin 2P kali sin 2P. Ini masih ada P kuadrat, kita bagi jadi P kali P. Oke, masih ada apa? Sekawan yang belum itu ya. Nah, oke, per ya. Ini apa nih? Limit P mendekati 0 ya. Nah, kita tahu bahwa ini adalah bentuk dasar ini, bentuk dasar. Ini bentuk dasar. Di sini ada angka 1 gitu ya. Oke, makanya bentuk dasarnya adalah 2/1, ini 2/1, ini 1 ini itu sih 1 tambah cos 0. Cos 0 kan 1 ya, 1 tambah 1. Oke, 2 coret sama bawahnya hasilnya 2. Nah, gitu ya. Oke, jawabannya 2 ya. Oke, jadi materi limit trigono ini saya sudahi sampai di sini. Jadi mungkin di video berikutnya kita akan bahas lebih banyak soal lagi. Oke, semoga bermanfaat video ini ya. Terima kasih. Salam.